Salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya pada saat hari ini seluruh umat Kristiani sedang merayakan Natal. Dan Natal ini adalah peristiwa yang sangat mulia terjadi di mana Yesus adalah Sang Juru Selamat itu datang ke dalam dunia untuk mengembalikan manusia kepada rencana Allah yang semula. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada momen Natal ini saya rindu kembali untuk menyampaikan pesan Tuhan tentang berita Natal itu. Dan tema khotbah saya pada saat hari ini berbicara tentang kepercayaan Allah. Kepercayaan Allah ini adalah sesuatu hal yang melebihi dari yang kita dapatkan di dunia ini. Ketika seseorang mendapatkan kepercayaan dari Allah, maka dia dapat menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Saudara yang diberkati, kita bisa melihat di dalam firman Allah, di dalam Alkitab kita, Matius pasalnya yang pertama ayat ke-18, 19, dan 20. Di sana firman Allah berkata, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan, ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat ke-22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Kalau kita melihat dari firman Allah ini, di sana ada sesuatu peristiwa atau hal yang dialami oleh Yusuf dan Maria, di mana mereka pada waktu itu berada status sebagai bertunangan. Kemudian ada hal yang tidak diinginkan oleh Yusuf terjadi. Tunangannya Maria itu mengandung. Dan hal itu terjadi bahwa di mana mereka berdua ini belum melakukan hal selayaknya suami istri, tetapi Maria sudah mengandung. Tentunya peristiwa ini kita sudah tahu bersama. Tetapi ada niat dari Yusuf untuk menceraikan atau memutuskan pertunangan itu dengan diam-diam untuk menjaga nama baik dari Maria. Tetapi rencana dari Yusuf ini dihalangi oleh Allah Bapa di surga melalui malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu datang melalui mimpi kepada Yusuf dan memberitahukan bahwa anak di dalam kandungan Maria ini adalah Yesus Kristus, yaitu Mesias, Sang Juru Selamat umat manusia. Ketika Yusuf mendengar berita dari malaikat Tuhan ini, kemudian dia mengikuti apa yang dirindukan oleh Bapa di surga. Dia melakukan kepercayaan itu, di mana dia mendampingi Maria untuk melakukan misi surgawi. Dan kemudian Maria, dia bersuka cita. Kalau saudara membaca di dalam versi yang lain, di mana Maria ini memuji Allah, dia merasa beruntung, perempuan yang beruntung di tengah dunia ini, karena dia mendapatkan kepercayaan dari Allah untuk rahimnya digunakan oleh Allah, di mana Yesus Kristus itu berdiam dan melalui dirinya Sang Juru Selamat itu lahir ke dunia ini. Haleluya, saudara, ini merupakan sukacita secara spiritual atau secara rohani, pencapaian yang luar biasa yang didapatkan oleh Maria dan Yusuf, saudara. Ini kepercayaan yang sangat ajaib, sehingga kepercayaan ini yang ada dalam diri Yusuf dan Maria, kita orang Kristen pada saat hari ini mengetahui bahwa Yusuf dan Maria ini adalah merupakan orang tua dari Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kepercayaan ini didapatkan kepada Yusuf dan Maria, bahwa
Tentunya ini sudah melalui regulasi dari Allah itu sendiri. Allah yang mengetahui kedua pribadi ini, sehingga dia memilih Maria dan Yusuf ini untuk melakukan tugas untuk mendidik, mengurus Yusuf. Kemudian saudara melihat bahwa bagaimana Raja Herodes berusaha untuk menggagalkan rencana Allah di dunia ini, yaitu kelahiran Sang Juru Selamat. Dia ingin membunuh karena dia merasa terancam posisinya pada waktu itu. Bagaimana Yusuf di sana memiliki peran yang besar untuk supaya Maria bisa melahirkan Yesus ini, Sang Juru Selamat manusia. Jadi Yusuf berusaha mencari cara bagaimana sehingga Maria bisa melahirkan pada waktu itu. Nah, inilah bagaimana Allah memilih orang untuk melakukan misi surgawi itu adalah sesuatu hal yang sungguh luar biasa. Nah, kepercayaan secara spiritual yang didapatkan oleh Maria dan Yusuf, saya percaya ingin juga kita dapatkan di tengah dunia ini. Nah, ini yang bisa kita ambil dari peristiwa akan kelahiran dari Sang Juru Selamat itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan memberikan kepercayaan kepada Maria dan Yusuf ini adalah bukan orang yang tidak memenuhi syarat daripada Allah. Maria ini adalah perempuan yang suci, perempuan yang kudus yang dipilih oleh Allah. Kemudian Yusuf ini kalau saudara melihat pada ayatnya yang ke-19, di situ dikatakan bahwa Yusuf ini adalah seorang yang tulus hati, sehingga Allah memilih dia. Orang-orang yang tulus hatinya akan dipilih oleh Allah. Kemudian Yusuf ini adalah orang yang bertanggung jawab. Dia tidak lari dari apa yang difirmankan oleh Allah kepada dia, sehingga dia melakukan tugas itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini pesan Natal yang boleh kita dapatkan bahwa kalau kita dipercaya oleh Allah, maka di dalam diri kita akan diberikan misi yang besar daripada Tuhan. Maka Tuhan akan menggunakan diri kita untuk melakukan atau mengeksekusi akan rencana Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tentunya perlu kita menyadari diri kita semua pada momen Natal ini. Bagaimana ini terjadi dalam kehidupan Maria dan Yusuf, ini pun bisa terjadi dalam hidup kita, asalkan kita selalu menjaga diri kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Maka kita akan menerima misi yang besar daripada Tuhan. Kalau kita dipercaya oleh Allah, maka Tuhan pun akan memberikan berkat yang melimpah dalam hidup kita. Berkat secara spiritual, tubuh, jiwa, dan roh kita akan diberkati oleh Tuhan. Kalau orang yang dipercaya oleh Allah, Tuhan akan menyikapkan rahasia-rahasia surgawi. Kalau orang yang dipercaya oleh Allah, maka Tuhan akan mengaruniakan berbagai macam berkat secara spiritual dalam hidupnya. Kalau orang yang dipercaya oleh Allah, maka dia akan menemukan kehidupan yang sesungguhnya di dalam hidupnya. Itu sebabnya pentingnya kita untuk berkenan di hadapan Tuhan. Di momen Natal ini, peristiwa yang terjadi di Natal ini, bahwa kita boleh sama-sama menyadari pentingnya kepercayaan Allah itu dalam hidup kita. Kalau kita dipercaya oleh Allah, maka segala sesuatu yang kita kerjakan itu akan dibuat Tuhan berhasil. Saya percaya bahwa kita akan berada di tahun 2022 nanti. Saya percaya bahwa kita akan menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Allah. Dan juga pada momen Natal, pada saat hari ini, ketika kita mendengarkan pemberitaan firman Allah ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Allah. Saya percaya bahwa firman Allah ini akan bisa memberkati kita semua dimanapun saudara berada. Saya percaya bahwa pemberitaan firman Allah ini akan menjangkau saudara, sebab firman Allah ini adalah firman yang berkuasa, yang mampu mengubah, yang mampu membawa kita kepada rencana Allah yang sempurna. Jadilah orang yang dipercaya oleh Allah, maka kita akan dibawa oleh Tuhan kepada rencana Allah yang sempurna.